Bagaimana jika saya katakan bahwa Anda hanyalah manusia versi 2.0? Bayangkan sejenak, mungkinkah umat manusia yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah upaya kedua dari pencipta kita? Dan jujur saja, versi ini pun jauh dari kata sempurna. Pernahkah Anda merenung, mengapa sifat manusia penuh dengan kontradiksi yang aneh? Mengapa tubuh kita begitu rapuh terhadap penyakit dan penuaan, namun di sisi lain, kita memiliki akal budi yang mampu menembus rahasia terdalam alam semesta? Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri tertua yang paling memikat sekaligus mengerikan di planet ini. Kita akan melakukan perjalanan jauh ke masa lalu, ke sebuah era di mana, menurut teks-teks kuno, para dewa sungguhan pernah berjalan di atas bumi. Saya berjanji, kisah yang akan Anda dengar hari ini akan mengubah cara pandang Anda terhadap sejarah manusia selamanya. Kita akan membahas bagaimana makhluk-makhluk perkasa dari langit menciptakan kita. Lalu dalam ketakutan yang amat sangat, mereka mencoba memusnahkan ciptaan mereka sendiri. Kedengarannya seperti paradoks, bukan? Mengapa seorang pencipta yang jenius ingin menghancurkan mahakarya terbaiknya? Banyak orang naif yang percaya bahwa kita adalah puncak dari evolusi alami. Namun, prasasti Tanah Liat tertua menceritakan kebenaran yang jauh lebih gelap, namun luar biasa tentang eksperimen genetik dan bencana global. Sekarang, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Selimuti tubuh Anda, tutup mata, dan biarkan suara tenang saya membimbing Anda melintasi ribuan tahun sejarah. Sambil mendengarkan gema dari masa lalu ini, coba pikirkan dan tulis di kolom komentar. Apakah Anda percaya mitos kuno hanyalah imajinasi nenek moyang kita? Atau mungkinkah teks-teks ini menyimpan kode rahasia tentang asal-usul kita yang sebenarnya? Untuk memahami kisah ini secara mendalam, kita harus membawa pikiran kita ke Mesopotamia kuno, tempat yang dijuluki sebagai buayan peradaban. Di sana, di bawah pasir panas wilayah Irak modern, para arkeolog menemukan puluhan ribu prasasti tanah liat. Di atas artefak rapuh inilah, tulisan paku kuno mencatat legenda bangsa Sumeria, sebuah bangsa yang pengetahuan astronomi dan matematikanya masih membuat para ilmuwan modern tercengang hingga saat ini. Di pusat cerita agung ini, ada sosok yang disebut Anunnaki. Kata misterius ini bisa diartikan sebagai mereka yang turun dari langit ke bumi. Menurut teks-teks tersebut, mereka adalah ras maju yang sangat perkasa, yang datang dari kedalaman ruang angkasa. Tokoh utama dalam drama kita hari ini adalah dua bersaudara yang saling berlawanan. Yang pertama adalah Enlil, penguasa tertinggi bumi yang keras, tegas, dan sangat pragmatis. Dia adalah komandan seluruh kekuatan langit. Yang kedua adalah Enki, seorang ilmuwan jenius yang cerdik, penguasa elemen air, sekaligus ahli genetika terhebat di masa yang terlupakan itu. Hubungan mereka yang rumit, penuh persaingan, dan perbedaan visi tentang tatanan dunia menjadi panggung bagi drama terbesar dalam sejarah planet kita. Sebuah drama tentang kelahiran kehidupan, pengkhianatan, kematian massal, dan kebangkitan yang luar biasa. Coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan wajah bumi ratusan ribu tahun yang lalu. Planet ini dulunya sangat berbeda, masih murni, sunyi, dan menyimpan kekayaan alam yang luar biasa melimpah. Demi kekayaan itulah, lebih tepatnya demi emas murni, bangsa Anunnaki datang ke dunia kita. Menurut prasasti kuno Sumeria, planet asal mereka, Nibiru, sedang diambang kehancuran. Mereka membutuhkan emas dalam jumlah besar untuk menyelamatkan atmosfer mereka yang kian menipis dengan cara menyebarkan serbuk emas ke langit. Namun, proses penambangan itu ternyata menjadi tugas yang luar biasa berat. Coba bayangkan pemandangan suram ini. Sosok-sosok raksasa yang perkasa dan beradab tinggi terpaksa harus turun ke dalam liang tambang yang gelap, pengap, dan penuh bahaya. Seluruh pekerjaan kotor yang menguras tenaga ini dibebankan kepada kasta dewa yang lebih rendah, yang dikenal sebagai kaum Igigi. Selama ribuan tahun, mereka bekerja nyaris tanpa henti, tanpa waktu istirahat yang layak. Hari demi hari, abad demi abad, mereka mengayunkan beliung berat untuk membelah batu-batu keras di dalam perut bumi, di belahan selatan Afrika. Disinilah saya ingin meluruskan satu mitos yang sering kita dengar. Banyak orang mengira kalau dewa-dewa kuno itu hidup santai, hanya bersenang-senang dan bermalas-malasan di atas awan. Kenyataannya tidak begitu. Teks tertua Sumeria justru menggambarkan awal keberadaan mereka di bumi sebagai masa penuh kerja keras yang sangat menyiksa.
Mereka merasakan letih yang luar biasa, nyeri otot, dan panas yang membakar, sama persis seperti yang kita rasakan jika dipaksa bekerja dalam kondisi sekeras itu. Seperti yang sudah diduga, kesabaran sehebat apapun, bahkan kesabaran para dewa, pasti ada batasnya. Ketegangan di antara dewa-dewa rendah kian memuncak, seiring berlalunya berabad-abad kerja paksa yang tak kunjung usai. Hingga pada suatu malam yang kelam, kaum Igigi memutuskan untuk berhenti. Mereka melemparkan beliung dan sekop berat mereka langsung ke dalam kobaran api. Sebuah pemberontakan besar meletus, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah para penguasa langit. Lautan dewa yang kelelahan, dengan tubuh bersimbah keringat dan debu tebal, mengepung istana megah Enlil, sang penguasa tertinggi bumi. Teriakan amarah mereka memecah keheningan malam, menuntut kebebasan mutlak dari kerja paksa yang menghinakan di dalam gelapnya pertambangan. Suasana kian mencekam, situasi benar-benar berada di titik kritis. Enlil yang murka nyaris mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membinasakan para pembangkang tersebut. Namun, di saat genting itu, saudaranya yang bijaksana, sang ilmuwan agung Enki, datang menengahi. Dalam sidang darurat Dewan Para Dewa, Enki mengajukan sebuah solusi revolusioner yang tak terbayangkan sebelumnya. Mengapa kita harus memerangi saudara-saudara kita sendiri? Tanyanya dengan tenang kepada dewan yang berkumpul. Lebih baik, mari kita ciptakan seorang pekerja primitif, sosok yang akan memikul seluruh beban berat ini di pundaknya. Itu adalah gagasan untuk menciptakan sebuah mesin biologis yang patuh. Makhluk yang cukup cerdas untuk memahami perintah, namun cukup tunduk untuk bekerja tanpa mengeluh di kedalaman tambang yang gelap. Mendengar hal itu, kaum Igigi menyambutnya dengan penuh sukacita dan rasa lega yang luar biasa. Maka di malam yang menentukan itulah, sebuah keputusan bersejarah diambil, menciptakan versi pertama dari umat manusia. Proses penciptaan manusia sama sekali tidak terjadi melalui keajaiban instan atau sekadar jentikan jari, seperti yang sering digambarkan dalam teks-teks agama di masa setelahnya. Enki, bersama dengan Dewi Penyembuh sekaligus ahli genetika, Ninmah, mengurung diri mereka di sebuah laboratorium berteknologi tinggi. Laboratorium rahasia ini berada di lokasi misterius bernama Abzu, yang terletak jauh di bawah tanah di wilayah Afrika Selatan. Prasasti Sumeria kuno menggambarkan sebuah proses yang sangat panjang dan rumit, yang secara mengejutkan sangat mirip dengan teknik rekayasa genetika dan cloning modern. Para ilmuwan surgawi ini memutuskan untuk mencampurkan sari pati bumi, yang sering disebut sebagai tanah liat, dengan darah suci dan DNA dari salah satu kaum Anunnaki. Sebagai tumbal suci dalam eksperimen ini, terpilihlah Kingu, seorang dewa yang menjadi dalang pemberontakan. Darahnya, yang membawa percikan kecerdasan tinggi dan struktur genetik dewa yang kompleks, dipadukan secara presisi dengan materi biologis bumi yang sesuai. Bayangkan suasana laboratorium yang remang-remang itu hanya diterangi cahaya temaram, di mana kehidupan baru mulai terbentuk di dalam bejana-bejana kaca. Para dewa terus meramu takaran yang tepat, melakukan percobaan demi percobaan. Namun, upaya awal mereka tidaklah mulus. Makhluk-makhluk pertama yang tercipta lahir dalam kondisi lemah dan cacat. Mereka bahkan tidak mampu memegang alat kerja yang ringan, apalagi melakukan pekerjaan berat. Meski begitu, Enki yang ambisius tidak menyerah. Ia begitu terobsesi untuk menciptakan pembantu yang sempurna dan patuh. Hingga akhirnya setelah melewati rentetan kegagalan dan uji coba yang melelahkan, mereka berhasil menemukan keseimbangan genetik yang sempurna. Akhirnya setelah berbulan-bulan bekerja keras, lahirlah dia. Spesimen biologis pertama yang benar-benar sukses, yang oleh para penciptanya diberi nama Adamu. Inilah kemenangan mutlak dari pemikiran genetik mutakhir Enki. Teks-teks kuno melukiskan bahwa Adamu memiliki kekuatan luar biasa, ketahanan yang menakjubkan, dan beradaptasi dengan sempurna terhadap gravitasi bumi yang keras serta iklim setempat. Para dewa bersorak gembira, layaknya anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan yang mereka impikan. Dewi Ninmah dengan penuh rasa takjub mengangkat bayi itu dan berseru ke seluruh penjuru laboratorium. Tangankulah yang telah menciptakan keajaiban besar ini. Perlu dipahami bahwa versi manusia pertama ini adalah sebuah mahakarya genetika yang sempurna. Secara fisik, mereka jauh lebih besar, lebih bertenaga, dan lebih kuat dibandingkan kita, manusia modern saat ini. Tubuh mereka yang kokoh dirancang khusus untuk melakukan kerja fisik yang berat selama berjam-jam, di bawah kondisi paling ekstrim sekalipun.
Mereka sama sekali tidak mengenal penyakit. Sistem imun mereka bekerja tanpa celah, membasmi infeksi apapun dalam sekejap. Pada dasarnya, manusia versi pertama ini hampir abadi secara biologis. Mereka hanya bisa mati akibat cedera fisik yang parah, kecelakaan di pertambangan, atau insiden lainnya. Namun sel-sel mereka tidak mengalami penurunan atau penuaan secepat kita. Inilah kelas pekerja yang ideal, patuh dan sangat efisien. Tanpa membuang waktu, mereka segera dikirim ke tambang-tambang emas dan ladang-ladang luas untuk memasok makanan serta sumber daya bagi para dewa siang dan malam. Tampaknya, masalah utama mereka telah terpecahkan untuk selamanya. Namun, di balik proyek genetika yang tampak sempurna ini, tersimpan sebuah cacat besar yang kelak terbukti fatal. Manusia versi pertama, sosok pekerja yang kuat, tangguh, dan tak kenal lelah. Sama sekali tidak memiliki kemampuan alami untuk bereproduksi. Sang pencipta merancang mereka layaknya bagal dalam dunia pertanian. Sangat kuat dan perkasa, namun sepenuhnya mandul. Akibatnya setiap pekerja tambang harus diciptakan secara artifisial, melalui inkubator khusus yang dikelola oleh para dewi kelahiran. Proses cloning ini berjalan sangat lambat, rumit secara teknologi, dan menuntut pengawasan terus-menerus dari para Anunnaki. Sementara itu, kebutuhan akan emas terus melonjak setiap harinya. Tambang-tambang di bumi kian meluas hingga jauh ke perut planet, membutuhkan ribuan tenaga kerja baru yang tangguh. Para dewi kelahiran pun mulai kewalahan. Mereka tak lagi sanggup memenuhi target produksi pekerja yang sedemikian besar. Krisis tenaga kerja pun melanda, mengancam seluruh operasional penambangan. Di saat kritis itulah, Enki, sang ilmuwan jenius, mengambil keputusan berani namun sangat berisiko, sebuah langkah yang selamanya mengubah jalan sejarah planet kita. Ia memutuskan untuk menentang kehendak kakaknya, sang penguasa tertinggi Enlil. Secara diam-diam, Enki menyisipkan satu perubahan krusial pada kode genetik manusia. Ia memberikan mereka kemampuan untuk berkembang biak secara mandiri. Banyak peneliti masa kini mengaitkan titik balik sejarah yang menentukan ini dengan kisah legendaris tentang Taman Eden, ular penggoda, dan pohon pengetahuan yang terlarang. Enki, yang dalam tradisi kuno sering disimbolkan sebagai ular bijak sang pembawa ilmu, secara rahasia memberikan rahasia terbesar kehidupan kepada umat manusia, yaitu kemampuan untuk melanjutkan keturunan. Dengan menyusup ke laboratorium, ia sedikit mengubah struktur DNA manusia dan mengaktifkan gen-gen tidur yang akhirnya memungkinkan mereka memiliki anak sendiri. Kabar ini menjadi kejutan besar yang sangat memukul sang penguasa tertinggi, Enlil. Sang penguasa bumi benar-benar murka atas tindakan sepihak tersebut. Sebagai pemimpin yang berpengalaman, ia menyadari besarnya ancaman yang mengintai. Makhluk dengan kekuatan fisik luar biasa, umur panjang layaknya dewa, dan kini ditambah kemampuan reproduksi yang tak terkendali, bisa menjadi ancaman yang mustahil untuk dikendalikan. Namun, proses alami tersebut sudah terlanjur berjalan dan tidak bisa dihentikan. Manusia-manusia hasil modifikasi ini segera diusir dari laboratorium para dewa yang aman dan berlimpah, tempat yang dalam mitologi di kemudian hari dikenal sebagai Eden, dan dipaksa bertahan hidup di alam liar yang keras. Kini, mereka tidak hanya harus bekerja keras di pertambangan demi kepentingan para Anunnaki, tetapi juga harus berjuang mencari makan dengan keringat sendiri sambil membesarkan keturunan mereka. Disinilah umat manusia memulai perjalanan panjangnya secara mandiri. Sebuah perjalanan yang tak lama lagi akan membawa dunia menuju sebuah bencana global yang dahsyat. Berbekal kemampuan luar biasa untuk berkembang biak, umat manusia menyebar ke seluruh penjuru planet dengan kecepatan yang mengerikan, bagaikan api yang melahap hutan kering. Bayangkan saja pemandangan ini dalam angka. Makhluk-makhluk yang kebal terhadap segala virus bumi, yang mampu hidup aktif hingga ratusan bahkan ribuan tahun, serta memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, mulai melahirkan keturunan. Anak-anak mereka pun tumbuh dewasa dengan sangat cepat, lalu kembali berbiak dan membentuk keluarga-keluarga baru yang masif. Dalam skala global, terjadilah ledakan populasi dahsyat yang tak lagi bisa terbendung. Hanya dalam beberapa milenium setelah mereka dikeluarkan dari laboratorium, bumi sudah sesak oleh generasi pertama manusia ini. Mereka membangun kota-kota megah yang bising, membabat hutan, menggarap ladang-ladang raksasa demi pangan, terus-menerus bersukaria, namun terkadang juga terjebak dalam konflik yang brutal. Jumlah mereka benar-benar telah lepas dari kendali para dewa,
Jika kemarin mereka hanyalah budak penurut di pertambangan, kini mereka telah menjelma menjadi massa yang kuat, bergejolak, dan tak terduga. Enlil, yang mengawasi kekacauan ini dengan muram dari istana langitnya, merasakan kecemasan yang kian mendalam. Ia melihat kerumunan manusia yang tak henti-hentinya bertambah ini sebagai ancaman maut bagi kaum Anunnaki sendiri. Sebab, jika para raksasa ini suatu saat menyadari kekuatan kolektif mereka, mereka bisa memicu pemberontakan yang jauh lebih mengerikan dan menghancurkan dibanding pemberontakan para dewa rendah di masa lalu, sebuah amukan yang takkan mungkin bisa diredam lagi oleh para dewa. Namun, anehnya, masalah terbesar yang paling menyiksa bagi Enlil bukanlah kejahatan manusia, melainkan kebisingan yang tak terkendali dari pemukiman mereka. Dalam naskah kuno Sumeria, khususnya dalam wiracarita Atrahasis yang terkenal, disebutkan secara gamblang bahwa suara gaduh dari populasi manusia yang meledak menjadi sangat tidak tertahankan bagi telinga para dewa. Teks tersebut berbunyi, "Bumi meraung bagaikan banteng liar." Enlil terus-menerus mengeluh di hadapan Dewan Agung para dewa, bahwa karena hiruk-pikuk dan kegaduhan yang tak kunjung henti ini, dia benar-benar kehilangan ketenangan dan tidak bisa tidur sama sekali. Bagi kita sekarang, ini mungkin terdengar lucu atau bahkan konyol, seperti tetangga pemarah yang mengomel karena musik yang terlalu kencang di balik dinding rumah. Namun, bagi seorang penguasa planet dengan kekuasaan mutlak, kekesalan ini membawa konsekuensi yang sangat fatal. Mari kita luruskan satu mitos yang selama ini salah kaprah. Anggapan bahwa para dewa menghukum manusia purba semata-mata karena dosa besar atau kemerosotan moral mereka. Naskah Sumeria dalam hal ini justru sangat pragmatis, dingin, dan tanpa basa-basi. Di sana sama sekali tidak ada konsep dosa asal seperti yang kita kenal sekarang. Enlil ingin memusnahkan manusia pertama bukan karena mereka jahat atau keji. Dia ingin menghabisi mereka tanpa ampun hanya karena mereka mengganggu tidurnya. Baginya, manusia tak lebih dari sekadar hama, seperti kecoa yang berkembang biak terlalu banyak di rumah indahnya. Dan sang pemilik rumah dengan kepala dingin memutuskan untuk melakukan pembasmian massal. Mari kita bedah lebih dalam, bagaimana para dewa yang murka ini mencoba mengatasi krisis ledakan populasi manusia. Perlu diingat, Enlil tidak langsung mengambil langkah ekstrem untuk memusnahkan seluruh kehidupan. Sebagai penguasa yang penuh perhitungan, ia awalnya memilih cara-cara yang lebih terukur untuk memangkas jumlah manusia. Serangan pertamanya berupa wabah penyakit misterius yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memerintahkan Namtar, sang dewa kematian yang perkasa, untuk menyebarkan maut ke muka bumi. Bayangkan kengerian ini. Kabut maut yang tak kasat mata perlahan menyelimuti kota-kota manusia yang tadinya ramai dan padat. Generasi manusia pertama ini, yang memiliki daya tahan tubuh sempurna dan tak pernah mengenal penyakit, tiba-tiba saja bertumbangan di tengah jalanan yang berdebu. Kepanikan massal pecah seketika. Gelak tawa dan riuhnya perjamuan dalam sekejap berganti menjadi rintihan pedih mereka yang sekarat dan tangis pilu mereka yang masih bertahan hidup. Wabah itu merenggut puluhan ribu nyawa setiap harinya, membuat kota-kota besar menjadi sunyi dengan sangat cepat. Dari singgasananya di langit, Enlil menyaksikan dengan penuh kepuasan saat kesunyian yang ia dambakan akhirnya kembali menyelimuti bumi. Seolah-olah rencana kejam dan pragmatisnya berjalan sempurna dan populasi manusia akan segera berkurang hingga mencapai batas yang bisa ia kendalikan. Namun, di balik perhitungan dingin sang penguasa tertinggi, ada satu faktor krusial yang ia lupakan, kasih sayang yang begitu dalam dari sang pencipta terhadap ciptaannya sendiri. Enki yang bijaksana, sang pencipta umat manusia, tidak bisa tinggal diam melihat makhluk kesayangannya binasa dalam penderitaan. Bagaimanapun, ia telah mencurahkan begitu banyak energi dan mewariskan genetikanya sendiri ke dalam diri mereka. Maka, dengan mengabaikan larangan keras saudaranya, Enki diam-diam menjalin kontak telepatis dengan Atrahasis, manusia paling bijak dan setia pada masa itu. Enki memberikan instruksi yang sangat jelas, namun tak terduga untuk menghentikan wabah mematikan tersebut. Ia memerintahkan orang-orang untuk berhenti memuja semua dewa dan menghentikan segala bentuk kurban bagi Enlil. Sebaliknya, mereka harus memusatkan seluruh doa, hadiah, dan persembahan terbaik hanya kepada satu sosok, Namtar, sang penguasa penyakit. Rencana ini sungguh jenius dalam kesederhanaannya. Ketika sang dewa kematian yang dingin melihat perhatian dan penghormatan yang begitu besar hanya tertuju pada dirinya, hatinya pun luluh.
Merasa puas karena merasa sangat dihargai, ia akhirnya menghentikan wabah yang tengah mengamuk. Orang-orang yang selamat pun mulai pulih dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Disinilah letak hal yang paling menarik. Banyak peneliti modern percaya bahwa mitos kuno ini sebenarnya bukan tentang ritual mistis, melainkan simbol dari pemberian pengetahuan medis tingkat lanjut oleh Enki kepada manusia. Mungkin saja ia secara rahasia mengajarkan mereka cara menggunakan tanaman obat yang ampuh atau menerapkan sistem karantina yang ketat. Bagi masyarakat kuno yang belum mengenal sains, metode pengobatan yang efektif ini terlihat seperti cara ajaib untuk menjinakkan dewa kematian. Apapun kebenarannya, siasat itu berhasil. Manusia generasi pertama ini selamat dan kembali berkembang biak dengan sangat cepat, hingga populasi mereka kembali memenuhi bumi dan menciptakan kebisingan yang luar biasa. Tak lama kemudian, saat menyadari bahwa umat manusia tidak hanya bertahan hidup, tetapi kembali berkembang pesat dan semakin bising merayakan keselamatan mereka, Enlil jatuh dalam kemarahan yang luar biasa. Ia akhirnya sadar bahwa taktik kecil seperti wabah penyakit tidak akan mempan melenyapkan ras yang begitu tangguh ini. Sang penguasa tertinggi pun memutuskan untuk melancarkan serangan kedua yang jauh lebih besar dan menghancurkan. Ia memerintahkan dewa cuaca untuk menahan seluruh hujan dan menutup sumber-sumber air dari langit. Seketika, kekeringan yang sangat hebat melanda bumi yang tadinya subur. Dalam catatan kuno disebutkan bahwa langit berubah menjadi panas membara seperti tembaga dan tanah menjadi keras layaknya besi. Sungai-sungai besar yang tadinya mengalir deras menyusut menjadi aliran kecil yang malang, sementara tanaman pangan yang melimpah langsung mati terpanggang di bawah terik matahari. Bencana kelaparan yang mengerikan pun mulai menyapu planet ini. Prasasti-prasasti tanah liat menggambarkan pemandangan yang benar-benar mengerikan dari masa kegelapan tersebut. Begitu hebatnya krisis air dan pangan, hingga wajah manusia yang kering kerontang tampak seperti batu bata yang hangus terbakar matahari. Mereka berkeliaran tanpa arah di tanah gersang demi mencari sisa-sisa makanan. Ikatan keluarga yang dulunya erat, kini hancur lebur dalam perebutan makanan yang kejam demi menyambung nyawa. Melihat penderitaan itu, Enlil merasa yakin bahwa kali ini ia akan benar-benar menghancurkan harga diri umat manusia untuk selamanya. Kelaparan yang lambat dan menyiksa akan menyelesaikan apa yang gagal dilakukan oleh wabah yang cepat. Untuk memastikan tidak ada celah bagi keberuntungan, ia menerapkan blokade yang sangat ketat. Di bawah ancaman hukuman mati, ia melarang dewa manapun memberikan bantuan makanan atau bahkan sekadar setetes air kepada manusia. Namun sekali lagi, manusia versi pertama membuktikan bahwa mereka adalah mahakarya genetik yang sesungguhnya. Ketangguhan mereka luar biasa, bahkan nyaris mengerikan. Memang, kelaparan kembali memangkas populasi mereka secara drastis, namun kepunahan sama sekali tidak ada dalam benak mereka. Insting bertahan hidup yang begitu kuat, warisan dari Enki, memaksa mereka untuk berevolusi dengan cepat, bersatu, dan beradaptasi di tengah kondisi yang bak neraka. Alih-alih pasrah di atas tanah yang gersang sambil menanti hujan dari langit yang tak peduli, manusia justru belajar menggali sumur-sumur yang sangat dalam, menembus kerasnya lapisan batuan. Dengan cerdik, mereka memanfaatkan sumber air bawah tanah yang tersembunyi untuk mengairi petak-petak lahan mereka yang tandus menggunakan teknik irigasi tetes. Mereka belajar menghargai setiap butir benih, bertahan hidup dengan memakan akar-akaran pahit serta tanaman liar, hingga menangkap ikan-ikan kecil di genangan air keruh sisa-sisa sungai besar yang dulunya berjaya. Kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar di tengah kondisi yang mematikan ini menjadi kejutan besar bagi kaum Anunnaki yang angkuh. Manusia versi pertama menunjukkan ketahanan fisik dan mental yang fantastis. Hal inilah yang membuat sang penguasa, Enlil, merasa jauh lebih terancam dibandingkan kebisingan yang mereka buat sebelumnya. Enlil menyadari dengan penuh kengerian bahwa ia telah membiarkan terciptanya sebuah ras yang bukan sekadar budak bodoh yang penurut, melainkan ras penyintas yang tak terpatahkan. Setiap cobaan yang dikirimkan justru membuat mereka semakin cerdas, cerdik, dan tangguh. Kini, segalanya menjadi sangat jelas. Bencana kecil atau solusi setengah hati tidak akan lagi mempan. Dibutuhkan sebuah solusi akhir yang mutlak. Ketegangan di bumi dan di langit telah mencapai puncaknya. Di titik kritis inilah, alam semesta mulai bertindak. Atau mungkin, seperti yang diyakini para penganut sejarah alternatif,
Siklus kosmik yang kaku telah tiba pada waktunya. Para ilmuwan dan astronom utama para dewa, dengan raut wajah panik, menyampaikan kabar buruk kepada Enlil. Sebuah peristiwa kosmik besar sedang melaju cepat menuju bumi. Itu adalah Nibiru, planet asal mereka yang perkasa. Gravitasi dahsyat dari planet yang melintas itu mulai mengguncang kestabilan kutub bumi, memicu kehancuran pada lapisan es raksasanya. Dengan teknologi mereka yang maju, kaum Anunnaki segera menyadari bahwa bencana global yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak mungkin lagi dihindari. Dinding air raksasa setinggi berkilo-kilometer akan segera menyapu bersih setiap jejak kehidupan dari permukaan planet yang terkutuk ini. Saat itulah, Enlil yang pragmatis mengambil keputusan paling dingin dan kejam dalam sejarah. Ia mengumpulkan Dewan Agung para dewa dan dengan tegas mengusulkan untuk tidak melakukan apapun. Ia memerintahkan agar umat manusia tidak diberi peringatan sedikit pun. Biarkan kekuatan alam menyelesaikan apa yang gagal dilakukan oleh wabah dan kelaparan panjang sebelumnya. Biarlah air bah yang tak terelakkan ini menghapus selamanya versi pertama manusia yang dianggap terlalu berisik, terlalu cerdas, dan terlalu tangguh ini. Enlil memutuskan untuk membiarkan miliaran makhluk yang tak tahu apa-apa itu menghadapi ajalnya, membiarkan samudera menelan mereka tanpa sisa. Dalam rapat darurat para dewa, suasana memanas hingga ke titik didih. Adu argumen yang penuh emosi meledak, mengancam akan memicu perang saudara di antara mereka sendiri. Enki, dengan mempertaruhkan kedudukannya, berjuang mati-matian membela ciptaan teragungnya. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa manusia adalah sosok yang sangat berjasa. Mereka telah melakukan kerja keras yang luar biasa demi menata planet dan menambang emas, sehingga mereka sangat layak untuk tetap hidup. Namun sebagian besar dewa lainnya telah dilingkupi rasa takut akan populasi manusia yang kian kuat. Karena lelah menghadapi masalah yang terus muncul, mereka akhirnya tunduk pada rencana keji Enlil. Demi mencegah pengkhianatan atau kebocoran informasi, Enlil memaksa seluruh dewa yang hadir untuk mengucap sumpah suci yang tak boleh dilanggar. Tak seorang pun, dengan alasan apapun, diizinkan memperingatkan manusia tentang ancaman tsunami mematikan yang segera datang. Setelah itu, para dewa bergegas menyiapkan kereta-kereta langit dan stasiun orbit mereka untuk meninggalkan permukaan bumi yang terkutuk, demi menyaksikan bencana air bah dari ketinggian yang aman. Dengan berat hati, Enki terpaksa ikut bersumpah agar tidak mencurigakan. Di luar, ia tampak tunduk pada keputusan mayoritas, namun jauh di dalam jiwanya yang memberontak, ia sedang memutar otak untuk menyusun rencana penyelamatan yang jenius. Ia tak sanggup membiarkan proyek genetik kesayangannya musnah, begitu saja ditelan dinginnya air bah yang dahsyat. Bagaimana mungkin Enki yang cerdik bisa mengakali sumpah diam yang mengerikan itu tanpa memancing amarah para dewa? Ia menemukan sebuah celah yang sangat cerdas dan brilian. Di bawah selubung kegelapan malam, Enki turun ke bumi secara rahasia. Ia mendekati sebuah gubuk buluh sederhana, tempat Ziusudra, pendeta setianya sekaligus penguasa bijak kota Shurupak, sedang terlelap. Dalam versi mitos yang lebih baru, ia disebut Utnapishtim, namun bagi kita ia lebih dikenal dengan nama Nuh. Enki tidak berbicara langsung kepada Ziusudra, karena itu akan menjadi pelanggaran langsung terhadap sumpahnya. Sebagai gantinya, ia berdiri tepat di balik dinding rumah, dan mulai berbicara kepada dinding itu sendiri. Wahai dinding buluh, dengarkanlah kata-kataku baik-baik, bisiknya dalam kegelapan. Hancurkan rumahmu, dan segeralah bangun sebuah kapal raksasa. Tinggalkan seluruh hartamu, jangan sayangkan kekayaanmu, dan selamatkanlah nyawamu. Adegan ini menyimpan sebuah drama sejarah yang luar biasa. Seorang dewa yang maha kuasa membisikkan rahasia keselamatan semesta melalui sekat buluh yang tipis, sambil berharap penuh cemas, agar manusia fana di baliknya cukup cerdas untuk terbangun dan memahami isyarat tersebut. Dan Ziusudra yang bijak mengerti segalanya. Ia terbangun dengan keringat dingin, menyadari peringatan mengerikan tentang banjir besar yang akan segera menyapu bersih seluruh kehidupan di bumi. Rencana rahasia untuk menyelamatkan benih kehidupan pun dimulai, dan kini setiap detik menjadi sangat berharga. Melalui dinding buluh, Enki memberikan instruksi rahasia berupa cetak biru teknik yang luar biasa rumit kepada pendetanya. Penting untuk dipahami bahwa kapal ini bukanlah sekadar perahu kayu atau rakit biasa.
Ini adalah sebuah bahtera bawah air yang kedap udara, sebuah kapal selam canggih yang mampu menahan hantaman gelombang raksasa dan tetap aman meski terendam lama di bawah amukan air bah. Ziusudra segera mengumpulkan para pengrajin terbaik di kota itu. Dia membayar mereka dengan imbalan besar, dan dengan dalih membangun sebuah kuil, dia mulai membangun kapal tertutup yang aneh ini secara rahasia dan terburu-buru. Namun, ada satu detail penting yang patut kita perhatikan. Bahtera ini tidak dirancang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia generasi pertama. Tujuan utamanya hanyalah untuk mengamankan materi genetik dasar. Menurut beberapa penafsiran modern yang berani terhadap teks Sumeria, yang dibawa ke atas kapal bukanlah hewan-hewan dalam bentuk fisik, melainkan apa yang disebut sebagai benih dari segala makhluk hidup. Sangat mungkin bahwa yang dimaksud di sini adalah sebuah bank DNA kuno yang berteknologi tinggi. Tabung-tabung berisi materi genetik dari flora dan fauna bumi yang telah dibekukan, yang disediakan oleh Enki sendiri. Sang dewa menugaskan Ziusudra untuk menjaga esensi kehidupan yang sangat berharga ini, agar setelah air surut, ekosistem planet yang hancur bisa dipulihkan kembali secara artifisial. Ketika peti penyelamat yang luar biasa ini akhirnya selesai, Ziusudra segera membawa keluarganya, para pengrajin kepercayaannya, sampel-sampel penting, serta persediaan makanan ke dalam kapal. Setelah semuanya siap, dia menutup rapat pintu-pintu berat berlapis aspal itu dari dalam. Dan akhirnya, hari mengerikan yang telah lama diramalkan itu pun tiba. Langit yang cerah seketika berubah pekat. Badai dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya menderu, mencabut pepohonan kuno hingga ke akar-akarnya dengan begitu mudah. Naskah-naskah kuno mengisahkan dengan penuh kengerian bagaimana siang yang terang benderang berubah menjadi kegelapan total hanya dalam hitungan menit. Lalu, air pun datang. Sebuah dinding air raksasa yang tak terbayangkan, menderu dan menjulang tinggi hingga menyentuh langit, menghantam daratan yang tak berdaya dengan dentuman yang memekakkan telinga. Bongkahan es kutub yang masif runtuh ke samudera, memicu tsunami dahsyat berskala planet. Kota-kota megah peradaban manusia pertama, ladang-ladang yang subur, serta kuil-kuil agung mereka tersapu bersih dan hancur lebur menjadi debu dalam sekejap. Jutaan manusia lari tunggang langgang dalam ketakutan yang luar biasa menuju puncak-puncak bukit dan gunung tertinggi. Namun air yang kejam itu menelan mereka semua tanpa sisa. Bencana ini begitu mengerikan dan kolosal, hingga para pencetusnya sendiri, para dewa yang mengamati dengan aman dari jendela kapal mereka di orbit bumi, merasakan kengerian yang nyata. Dewi Ninmah yang pengasih berteriak histeris dan menangis pedih, menyaksikan ciptaan-ciptaannya yang sempurna seketika berubah menjadi tumpukan tanah liat mati yang mengapung. Para Anunnaki yang perkasa meringkuk ketakutan layaknya anjing yang terpojok. Baru saat itulah mereka menyadari betapa kejamnya perbuatan mereka. Dengan tangan mereka sendiri, mereka telah memusnahkan seluruh dunia yang tengah berkembang pesat. Badai dahsyat mengamuk selama berhari-hari dalam kegelapan yang mencekam, hingga akhirnya amukan air itu mulai mereda dan perlahan menyurut. Bahtera kedap air milik Ziusudra, yang sebelumnya terombang-ambing hebat di tengah ombak raksasa layaknya sepotong kayu kecil, berhasil melewati ujian maut tersebut dengan selamat. Begitu permukaan air turun, kapal itu pun mendarat perlahan di puncak salah satu gunung yang masih tersisa. Dengan perasaan lega, Ziusudra membuka pintu palka yang berat dan melepaskan beberapa ekor burung untuk memastikan adanya daratan yang aman di sekitar mereka. Begitu menginjakkan kaki di atas tanah berlumpur dari dunia yang telah hancur, hal pertama yang ia lakukan adalah menyalakan api unggun yang terang. Ia mempersembahkan hewan-hewan yang selamat sebagai bentuk syukur mendalam kepada langit atas keselamatan keluarganya. Disinilah naskah kuno menceritakan sesuatu yang luar biasa, bahkan sedikit menggelitik. Tablet-tablet Sumeria menyebutkan bahwa para dewa yang kelaparan di orbit dingin mereka karena tidak ada lagi persembahan rutin dari manusia, seketika mencium aroma sedap daging panggang. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi api tersebut dan mengutip teks aslinya. Seperti lalat-lalat yang kelaparan, mereka begitu bahagia bisa kembali merasakan aroma makanan segar hingga melupakan segala martabat dan harga diri kedewaan mereka. Namun saat sang penguasa tertinggi, Enlil, tiba di lokasi dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada manusia yang selamat tanpa luka sedikit pun, kegembiraan sesaatnya langsung berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap.
Siapa yang berani melanggar sumpah agung itu? Bagaimana mungkin benih manusia bisa bertahan hidup dari kiamat ini? Dalam amarahnya yang membara, ia sudah bersiap untuk membinasakan Ziusudra di tempat itu juga. Tiba-tiba di tengah kerumunan orang-orang yang ketakutan, Enki yang bijaksana melangkah maju dengan gagah berani. Dengan tenang dan penuh wibawa, ia mengaku di hadapan saudaranya yang sedang murka bahwa dialah yang telah memperingatkan manusia tentang bencana itu. Namun Enki menegaskan bahwa ia sedikit pun tidak melanggar sumpah suci mereka. Ia berdalih bahwa ia hanya berbicara kepada sebuah dinding, dan manusia itu sendiri yang cukup cerdik untuk menangkap pesannya dan menyelamatkan diri. Lalu Enki mencoba menyentuh sisi logis Enlil. Lihatlah ke sekelilingmu, ucapnya sambil menunjuk ke arah daratan yang gersang dan sunyi. Hanya mereka yang tersisa untuk menjaga nyala api kehidupan di bumi. Tanpa mereka, planet ini hanya akan menjadi gurun mati selamanya. Jika kau memusnahkan mereka sekarang, siapa yang akan menanam bahan pangan dan menambang emas untuk kita? Kita sendiri akan mati kelaparan di sini. Kemarahan Enlil perlahan mereda. Sambil menatap dunia yang hancur di hadapannya, ia terpaksa mengakui kebenaran logika saudaranya. Sang penguasa kemudian mendekati Ziusudra dan istrinya, menyentuh kening mereka, dan menganugerahkan keabadian. Ia mengangkat derajat mereka setara dengan para dewa sebagai tanda perdamaian. Namun, bukan berarti Enlil membiarkan manusia hidup tanpa aturan. Ia memang mengizinkan umat manusia untuk berkembang biak dan menghuni kembali bumi. Tetapi kali ini ia memberikan syarat yang sangat keras kepada Enki. Generasi manusia yang baru ini tidak boleh lagi menjadi makhluk yang perkasa, kebal dan abadi, seperti versi pertama yang telah musnah ditelan banjir besar. Di atas puing-puing dunia lama yang masih basah, di laboratorium rahasia, kemanusiaan versi 2.0 dirancang dengan tergesa-gesa. Itulah kita. Sang jenius Enki dan sang tabib Ninmah kembali melakukan manipulasi genetik yang rumit, namun kali ini dengan tujuan yang kejam, sengaja melemahkan umat manusia. Masa hidup alami kita dipangkas secara radikal, dari ratusan tahun menjadi hanya beberapa dekade yang singkat. Ke dalam genetik yang telah dirombak itu, mereka menanamkan mekanisme penuaan sel yang tak terelakkan dan kerentanan terhadap berbagai penyakit mematikan. Mitos menceritakan bahwa para dewa sengaja menciptakan entitas kegelapan yang membawa kematian pada bayi dan kemandulan, demi mengontrol pertumbuhan populasi kita melalui penderitaan. Kita diputus selamanya dari hubungan langsung dengan pencipta kita. Sejarah asli tentang asal-usul kosmik kita dihapus dari ingatan lintas generasi. Yang tersisa hanyalah potongan mitos kuno yang samar, legenda mengerikan tentang banjir besar, dan dongeng belaka. Fisik kita melemah, hidup kita menjadi pendek, rapuh, dan penuh dengan pergumulan setiap harinya. Namun, disinilah letak paradoksnya. Sebagai gantinya, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Justru dalam kerapuhan dan keterbatasan eksistensi inilah, lahir kemampuan unik kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki secara mendalam. Dari sinilah muncul hasrat luar biasa kita terhadap seni, sains, dan keinginan kuat untuk memahami alam semesta. Ya, kita hanyalah keturunan dari mereka yang bertahan hidup. Kita terperangkap dalam tubuh yang fana dan lemah. Namun, jiwa kita tak terbatas dalam kerinduan abadi untuk suatu saat nanti kembali ke pelukan bintang-bintang. Itulah kisah luar biasa, kelam, namun juga menginspirasi yang tersimpan dalam prasasti kuno bangsa Sumeria. Sebuah kisah tentang bagaimana versi manusia pertama yang secara fisik begitu sempurna harus dimusnahkan tanpa ampun oleh penciptanya sendiri, hanya karena dianggap mengganggu dan kekuatannya yang kian besar mulai memicu rasa takut. Sementara kita, manusia modern, hanyalah hasil dari sebuah kompromi genetik yang sangat rumit. Kita sengaja dibuat lemah, rentan terhadap penyakit, dan dibatasi oleh usia yang sangat singkat. Namun, justru di balik kerapuhan inilah tersimpan kekuatan jiwa yang tak terpatahkan. Kita terus bertahan, mencintai, mencipta, dan melampaui batas, meski terbelenggu oleh batasan ketat yang ditetapkan ribuan tahun silam. Kisah kuno ini mengajak kita untuk melihat kembali jati diri manusia dan posisi unik kita di tengah luasnya alam semesta ini. Terima kasih banyak telah menemani malam yang tenang ini bersama saya, menyelami misteri mendalam dari masa lalu yang jauh. Saya sangat berharap kisah ini bisa membantu Anda melepaskan beban pikiran, memberikan ketenangan, serta menjadi pengantar menuju mimpi yang penuh makna.
Jika Anda menyukai video ini dan ingin mendengarkan lebih banyak legenda serupa, pastikan untuk subscribe, berikan like sekarang juga, dan bagikan video ini kepada mereka yang gemar merenungkan misteri sejarah sebelum tidur. Sebelum Anda benar-benar terlelap, coba jawab satu pertanyaan penting di kolom komentar. Menurut Anda, sifat apa dari bangsa Anunnaki yang paling menonjol pada manusia modern saat ini? Hasrat untuk terus berkarya, atau justru dorongan dingin untuk menghancurkan? Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa lagi di penjelajahan misteri berikutnya.